Assalamualaikum ya adi ya oti. Assalamualaikum ya ade ya ote. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Mindo Sianipar, DPP PDI Perjuangan, bidang koperasi dan UMKM, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi umat muslim di seluruh Indonesia. Di bulan yang suci dan penuh rahmat ini, kita dilatih untuk menahan diri, menahan hawa nafsu, mengolah jiwa dan raga untuk tetap tenang beribadah puasa di bulan yang penuh barokah ini. Semoga di bulan Ramadan ini akan semakin memperteguh keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, sekaligus bentuk ikhtiar kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semoga negara Indonesia yang kita cintai ini selalu mendapat berkah dan rahmat dan lindungan dari Tuhan yang Maha Esa dalam mewujudkan cita-cita para founding fathers untuk mencapai Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa bagi seluruh umat muslim dimanapun berada. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Tak dapat lagi kulukis rasa Ramadan yang indah kini telah tiba. Bulan penuh berkah, rahmat dari Allah, meski dalam suasana berbeda. Cobaan demi cobaan melanda, kita bersama namun tak lagi sama. Jarak memisahkan, semua telah terbatas. Ini ujian bagi kita. Bismillah cinta, percaya padaku, percaya cinta. Yakin kita bisa lalui semua, segala cobaan yang datang berderai. Insya Allah Ramadan membawa
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat BKN dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam acara Inspirasi Ramadan, program sahur bersama Badan Kebudayaan Nasional PDI Perjuangan. Pada program sahur kali ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur, kita akan membincang dan menimba ilmu mengenai sejarah perkembangan Islam di Nusantara. Dan tentu akan mengangkat pemikiran tokoh-tokoh yang berperan sangat strategis dalam proses dakwah dan syiar Islam, yang tentu mereka sangat mengedepankan nilai-nilai rahmatan lil alamin, cinta kasih, serta mengedepankan nilai kebangsaan. Pada episode kali ini tentu kita akan berbincang dan mengambil inspirasi dari seorang tokoh dan ulama yang sangat penting bagi perkembangan dakwah Islam di tanah Lombok, Nusa Tenggara Barat, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Dan untuk membahas ini telah hadir bersama kita seorang yang tentu tidak asing lagi bagi kita. Beliau juga merupakan seorang ulama, seorang politisi, dan beliau adalah cucu langsung dari Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau Tuan Guru Pancor, yang juga saat ini diamanahkan sebagai Ketua Umum Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Beliau adalah Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi MA, atau yang biasa dipanggil dengan Tuan Guru Bajang. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban. Alhamdulillah. Terima kasih ini Ustaz sudah Mabda, ya. bisa memberkahi tempat ini, insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil inspirasi banyak dari Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid. Baik Sobat BKN sekalian, sebelum memasuki obrolan kita terkait keteladanan Tuan Guru Pancor atau Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video profil singkat Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid berikut ini. Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid. Muhammad Zainuddin Abdul Majid lahir di Bermi, Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat tahun 1898. Beliau merupakan seorang ulama karismatik dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, dan merupakan pendiri Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, organisasi massa Islam terbesar di provinsi tersebut. Tuan Guru merupakan gelar bagi para pemimpin agama yang bertugas untuk membina, membimbing, dan mengayomi umat Islam dalam hal-hal keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Silsilah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam beberapa sumber merupakan keturunan Sultan-Sultan Selaparang, sebuah kerajaan Islam yang pernah berkuasa di Pulau Lombok. Beliau meninggal di Pancor, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 21 Oktober tahun 1997 pada umur 99 tahun dan dimakamkan di sana. Guru-guru beliau diantaranya Tuan Guru Haji Syarafuddin, Tuan Guru Haji Muhammad Said, Syekh Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Salim Rahmatullah, Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Tuan Guru Kiai Haji Zainuddin Abdul Majid merupakan pelopor kemerdekaan Republik Indonesia di Lombok dan menginisiasi gerakan Al-Mujahidin dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau juga mendirikan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam dan pertumbuhan nasionalisme di NTB yang sampai hari ini telah memiliki banyak lembaga pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Beliau juga ditetapkan sebagai pahlawan nasional pertama dari Nusa Tenggara Barat. Sobat BKN sekalian dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam episode Inspirasi Keteladanan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bersama TGB Zainul Majdi. Dokter, untuk pertanyaan pertama mungkin terkait dengan peran atau inspirasi Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Beliau kita kenal sebagai pelopor berdirinya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Yang pertama kita ingin tahu sebenarnya tujuan beliau pertama kali mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah itu skala itu seperti apa, Dokter? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Mabda dan para pemirsa.
Pertama ya tentu terima kasih atas kesempatan dan silaturahim. Syarafna Dokter. Dan memang saatnya kita memang memperbanyak mengambil inspirasi ya dari tokoh-tokoh kita, dan tokoh-tokoh itu bukan hanya ada di Jakarta tapi di seluruh penjuru tanah air. Salah satu di antaranya Maulana Syekh. Kami menyebutnya itu Maulana Syekh. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Ketika beliau pulang dari Mekah ya, beliau kemudian langsung beberapa saat setelah melihat situasi dan kondisi yang ada, beliau sampai pada kesimpulan bahwa dakwah yang paling prioritas adalah membangun sekolah. Baik. Jadi pendidikan. Dan untuk itu beliau bahkan sampai katakan mengorbankan ya posisi atau peran pada waktu itu sebagai khotib dan imam. Jadi ada kisah di mana beliau diultimatum oleh masyarakat untuk memilih antara mau tetap jadi imam dan khotib sholat Jumat gitu ya, atau mendirikan sekolah. Baik. Nah, beliau memilih untuk tetap mendirikan sekolah karena dalam pandangan beliau mendirikan sekolah bagi beliau itu fardu ain, wajib gitu, karena nggak ada lagi yang lain yang bisa melakukan itu. Baik. Sedangkan menjadi imam dan khotib itu fardu kifayah. Bisa diganti sama yang lain gitu. Nah, kemudian beliau mendirikan Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, sekolah pertama 1937. Nah, dikhususkan untuk laki-laki. 6 tahun kemudian 1943 beliau mendirikan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, sekolah yang dikhususkan untuk perempuan. Nah, kalau ditanya maksudnya apa sih, visinya apa? Itu istilahnya visi itu dicerminkan dari namanya. Baik. Jadi kata Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Nahdah itu pergerakan, kata beliau, wathon itu tanah air. Diniyah itu memang basisnya nilai-nilai agama, secara spesifik adalah Islam. Baik. Nah, karena itu kemudian antara keislaman dan keindonesiaan itu dalam bahasa beliau dalam satu tarikan nafas. Jadi selalu beliau sampaikan yang namanya Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah itu tidak hanya berdimensi Islam tapi juga berdimensi Indonesia. Baik. Kita ketahui kan memang hanya Nahdlatul Wathon saja, tapi ternyata di belakangnya ada Diniyah Islamiyah. Ya. Nah, ini sesuatu yang mungkin baru perspektifnya. Iya. Dalam artian memang yang diinginkan tetap punya prinsip dasar nilai-nilai Diniyah Islamiyah, gitu Dokter. Iya. Baik. Jika kemudian kita lihat Tuan Guru Pancor ini kan berumur panjang, Dokter. Iya. Kira-kira umur 99 tahun, betul Dokter? 99 tahun, meninggal wafat tahun 97 kalau saya nggak salah. Alhamdulillah juga saya pernah berkunjung berziarah ke sana, alhamdulillah. Baik. Tapi tentu kita ingin tahu, Dokter, seorang ulama pasti memiliki jaringan keilmuan, sanad keilmuan yang tentu bersambung sampai Rasulullah SAW. Bagaimana, Dokter, jaringan keilmuan dari Tuan Guru Pancor ini? Kalau kita lihat genealogi keilmuan beliau ya, itu kan tersambung kepada para guru yang menjadi guru dari para ulama Nusantara. Baik. Jadi kalau kami sering disampaikan oleh beliau itu ada beberapa figur yang sangat berpengaruh pada beliau. Ada Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad. Syekh Hasan Masyad, ulama hadis. Betul. Kemudian ada Maulana Syekh Said Muhammad Amin Al-Qutbi. Allah. Itu juga seorang yang sangat berpengaruh pada beliau. Kemudian juga Syekh Salim Rahmatullah. Oh, Saulatiyah. Saulatiyah di Makkah. Anak dari pendiri Saulatiyah. Baik. Nah, kita tahu bahwa 3 nama itu juga adalah guru dari para ulama-ulama Indonesia. Termasuk Hadratus Syekh, kemudian juga beberapa ulama-ulama besar ya, pendiri dan para pemimpin utama di Nahdlatul Ulama ya. Itu adalah murid-murid dari beliau-beliau juga. Baik. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat dalam konteks yang luas, gitu, anak-anak Indonesia ya, atau putra-putra Nusantara yang belajar di Mekah dan Madinah pada waktu itu, kalau saya lihat mereka mengalami proses ya, tidak hanya memahami Islam, tapi juga ditanamkan semangat kemerdekaan. Baik. Jadi ketika pulang ke tanah air itu masing-masing kemudian menjadi pionir. Dan Hadratus Syekh, pahlawan nasional,
termasuk juga Maulana Syekh juga pahlawan nasional. Baik, dokter. Kalau beliau sanatnya ke Makkah, cucu beliau Iya. sanatnya ke Mesir sana. Ya, Alhamdulillah. Sama seperti Ustaz Manda juga. Alhamdulillah, dokter. Terima kasih. Baik, dokter. Dan baru-baru ini kan memang Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainul Majid ini menjadi pahlawan nasional, Iya, diberi gelar pahlawan nasional. Kalau kita ingin kemudian bertanya, dokter, sebenarnya arti gelar pahlawan kepada beliau ini bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat seperti apa, dokter? Ya, kalau dari beliaunya sendiri kan tidak pernah ada orientasi ke situ. Baik. Dan bagi para muridnya ya kami semua ya beliau seorang yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk wali min auliyaillah. Jadi mau gelar pahlawan nasional atau tidak itu sebenarnya inspirasinya tetap hidup dalam diri kami semua. Tetapi tentu saja kita sebagai bangsa itu perlu figur-figur yang bisa kita teladani. Dan bagi masyarakat NTB ya terus terang beliau adalah figur yang menjadi guru bagi semua. Dan beliau satu-satunya pahlawan nasional dari NTB hingga saat ini. Dan menurut saya juga satu hal baik ya dari ditetapkannya beliau sebagai pahlawan nasional adalah bahwa jejak perjuangan kebangsaan itu tidak bisa lepas ya dari jejak perjuangan para ulama. Jadi para ulama adalah komponen inti ya di dalam perjuangan kebangsaan kita. Betul. Dan menurut saya itu harus kita apresiasi. Dan ya tanggung jawab juga ya, bagi murid-muridnya para ulama, Ustadz Mabda saya, bahwa kita di Indonesia ini tidak hanya membawa semangat keislaman, tapi juga semangat kebangsaan. merawat semangat kebangsaan yang memang ditanamkan kuat-kuat oleh para guru kita, termasuk oleh Maulana Syekh. Baik. Terima kasih, dokter. Luar biasa sekali berarti khidmat beliau di Nusa Tenggara Barat bagi masyarakat NTB ini. Selanjutnya, dokter, saat ini antum diamanahkan untuk menjadi ketua Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah. Kita mungkin ingin banyak mengenal Nahdlatul Wathon saat ini. Apa sebenarnya peran strategis atau visi misi yang akan dijalankan oleh Nahdlatul Wathon ke depan, khususnya untuk dakwah Islam dan tentu untuk kebangsaan ini, dokter. Iya, kalau bicara dalam konteks organisasi. Jadi ada keunikan ya, kalau di Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah itu memang sekolah dulu baru kemudian organisasi. Ada pesantrennya, dokter, di jadi sekolah dulu dibangun, sekolah untuk laki-laki, perempuan, kemudian cabang-cabang, lalu kemudian barulah dibangun organisasi untuk menaungi itu semua. Jadi bukan dari awal kulturnya adalah pendidikan, dokter ya. Sebelum ada strukturalnya adalah organisasi. Betul. Jadi pengorganisasian itu adalah sebenarnya untuk mewadahi. Lalu kemudian membangun kolaborasi. Nah, kalau lihat kiprah dari NWDI sebenarnya kiprahnya itu sedalam rentang waktu yang demikian panjang. Jadi kalau kita lihat secara kultural ya NWDI itu menjadi komponen utama di dalam membangun corak keberagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di NTB bersama dengan NU, Nahdlatul Ulama dan juga komponen-komponen yang lain. Nah, syukurnya ya sejak awal gitu Maulana Syekh itu selalu menanamkan kepada kami semua santrinya bahwa kita ini berislam bukan di ruang hampa, tapi kita berislam di ruang dan waktu. Ruang itu namanya Indonesia, waktu itu namanya sekarang. Karena itu nggak bisa lepas dari Indonesia. Gitu. Karena itu beliau bahkan mengarang nasyid bahasa Arab. Saya betul pernah mendengar itu. Kan gini, Indonesia anti romzul ittihadi ya ittihad sasak Indonesia ilal amam sirla tubali lakil fidaya ittihad. Waduh, harus diijazahkan itu. Indonesia engkau itu simbol dari persatuan kami. Bergerak maju terus. Lakil fida untukmu semua kami korbankan. Ya. Jadi Indonesia seperti itu Indonesia. dalam konsep beliau. Sehingga beliau selalu menyampaikan di mana-mana bahwa
kita berorganisasi ini bukan sekedar nama Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, tapi itu mencerminkan elan vital perjuangan kita. Bahwa semua yang kita kerjakan untuk kebangkitan Indonesia. Baik dokter. Saya juga waktu di sempat berkunjung ke pesantren sana bersama seorang syekh dari Mesir. Memang ada nasyid yang dikumandangkan oleh santri itu. Entah pas lagi selesai acara atau gimana, itu kan luar biasa. Seperti mungkin seperti Yalal Wathon. Karangan Kiai Wahab Hasbullah begitu. Kalau sekarang kita seringnya Yalal Wathon gitu. Tapi kalau dari Nahdlatul Wathon punya nasyid sendiri yang sebenarnya harus diproklamirkan, dokter, di-share itu sebenarnya, diijazahkan itu. Ya, itu menjadi tradisi untuk kita. Baik, betul. Semangat. Betul. Karena itu memang nasyid perjuangan. Baik, dokter. Baik, dokter. Pertanyaan terakhir, dokter. Tentu kita di Ramadan ini ingin menggali inspirasi dari tokoh-tokoh, para ulama-ulama kita begitu. Lalu terkhusus kepada Tuan Guru Pancor ini. Apa sebenarnya inspirasi yang mungkin bisa diambil oleh anak-anak muda, oleh kita sebagai generasi-generasi masa kini untuk bisa meneladani beliau, dokter? Satu, beliau sering menyampaikan bahwa matahari adalah guruku. Matahari adalah guruku. Tidak peduli dalam keadaan apapun, dia selalu berputar. Baik. Karena itu Maulana Syekh itu sehatnya itu kalau keluar dari rumah. Sehatnya itu kalau ngajar. Jadi kalau lagi sakit, obatnya ngajar. Jadi keluar dari rumah gitu. Nah, ini menurut saya bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda kita gitu, bahwa al-harokah barokah. Bergeraklah Anda. Gerak Anda itu akan menghasilkan keberkahan. Tirakat beliau ta'lim gitu, dokter. Tarekat beliau adalah mengajar. Baik. Yang kedua, menurut saya yang sangat penting adalah mengerti betul prioritas kita. Jadi ketika beliau diberikan beberapa pilihan-pilihan yang krusial dalam kehidupan beliau, pilih ini atau ini, beliau selalu memilih untuk tetap konsisten pada dakwah pendidikan. Jadi ini tentang masalah skala prioritas. Saya pikir ini juga penting untuk kita ya Ustaz Mabda ya, bahwa dari sekian banyak tugas dan tanggung jawab, kita harus memilih yang benar-benar memiliki dampak yang maksimal untuk kemajuan baik pribadi maupun kemajuan umat dan bangsa. Terima kasih, dokter, atas kehadirannya. Semoga kedepannya silaturahmi ini terus terjalin. Amin. Mudah-mudahan kita bisa terus komunikasi silaturahmi, dan kalau ada kesempatan mungkin bisa berguru lagi, kita ngaji lagi bareng antum. Sama-sama. Mudah-mudahan juga bisa berziarah. Saya juga mengapresiasi BKN untuk terus menggali inspirasi dari tokoh-tokoh kita, pahlawan-pahlawan kita. Ayo khidmah, dokter, insyaallah. Mudah-mudahan selalu berkah insyaallah. Baik Sobat BKN sekalian, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini, sampai tak terasa bahwa kita telah berada pada penghujung acara. Meski demikian, pada pagi hari ini sedikit banyak kita telah belajar tentang perjuangan yang luar biasa dari seorang Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, langsung dari keturunan dan penerus perjuangan beliau di Tanah Lombok. Beliau Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Kita semua jadi penerus. Masya Allah, terima kasih. Beliau telah menjadi jangkar kearifan dan nasionalisme bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat. Peran beliau dalam dakwah Islam, dalam pendidikan dan gerakan sosial, semoga mampu kita tauladani dan kita hadirkan kembali di masa saat ini. Sobat BKN sekalian, mari kita terus jaga toleransi, jaga harmoni, dan tentunya mengambil pelajaran dari para ulama-ulama pendahulu kita serta meneladani mereka. Hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Sebagaimana pesan Bung Karno tentang relasi nilai keagamaan dan kebangsaan, bahwa konteks Indonesia adalah Pancasila yang hidup di tengah lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa lagi esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
receive you